Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang akan membahas tentang bagaimana sih cara menghilangkan notifikasi situs di pojok layar laptop Anda. Nah, seperti yang teman-teman saksi sekarang adalah notifikasi yang ada pada bagian kanan daripada situs desktop Anda. Nah, itu teman-teman, dimana bila mana kita berselancar di dunia maya dan login di salah satu situs tertentu, bisa akan memunculkan situs balon pemberitahuan dari website dan di pojok layar tersebut teman-teman. Namanya pengguna PC, tentu saja pasti ada yang Anda suka, akan muncul balon itu. Namun sebaliknya pasti Anda akan merasa terganggu, apalagi isi dari notifikasi itu sangat privasi, yang takutnya akan bisa dilihat oleh orang lain yang sedang bersama kita teman-teman. Betul bukan? Ya, nanti kita akan membahasnya. Banyak situs-situs yang sudah memasang skrip notifikasi bagi pengunjungnya, yang pada sebagian besar tujuan dari akses notifikasi tersebut teman-teman biasanya untuk beriklan, pemberitahuan update, notifikasi fitur terbaru, bahkan postingan terbaru dan tujuan lainnya. Munculnya balon notifikasi di layar laptop atau PC tersebut sebenarnya tidak akan bisa muncul bila di awal kita melakukan login di salah satu situs yang kita kunjungi tidak menekan tombol yes dalam pop-up pemberitahuan yang mengisyaratkan nanti Anda ingin menerima atau tidak pemberitahuan lebih lanjut dari situs-situs yang bersangkutan tersebut. Mungkin kalau kita masih ingat, kita sempat membuka browser di laptop dan masuk ke akun Facebook, maupun pernah melakukan login di akun jual beli online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Bibli, Lazada, dan lain sebagainya, maka kemungkinan besar mendapat pop-up yang muncul di layar desktop itu teman-teman. Dan bila akan semakin banyak membuat Anda bisa saja merasa sebal karena banyaknya notifikasi yang sebentar-sebentar muncul di layar. Saya pengen cerita mengapa balon notifikasi itu bisa muncul. Seperti salah satu contoh, misalnya Anda ketika login di salah satu situs e-commerce. Nah, ketika Anda pertama kali login, tentu saja namun bila kita pada awal mula login ke situs tersebut dan tampak ada di layar notifikasi, maka kita tidak akan menyetujuinya tersebut, maka tidak diizinkan untuk muncul dan memberikan kirimannya. Nah, tentu saja ini akan mengganggu teman-teman, karena balon notifikasi ini akan muncul dalam berbagai gambar, dalam berbagai tampilan yang saya yakin teman-teman pernah melihatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat menjengkelkan, menyebalkan, yang sebenarnya notifikasi ini dipersiapkan oleh Chrome atau sistem operasinya untuk membantu memperingatkan kita akan sebuah pekerjaan, tapi muncul layar-layar iklan-iklan yang tidak kita inginkan, yang tentu saja sangat merugikan, apalagi dia muncul dalam rentan waktu yang sering muncul di desktop kita.
bahkan bisa mengganggu tampilan dashboard balok yang di samping itu teman-teman, sangat mengganggu. Penyebab utama munculnya iklan yang tidak diinginkan di browser Google Chrome ini adalah akibat dari keberadaan adware yang merupakan satu keluarga dari malware. Adware, advertising malware, iklan malware. Nah, kamu mungkin tidak sadar bahwa beberapanya akan muncul dalam keadaan tersebut. Oke, sekarang kita akan langsung menuju pada cara yang pertama. Klik icon 3 titik vertikal di pojok kanan, kemudian klik setting. Kemudian Anda tinggal cari yang paling bawah itu adalah scroll advanced. Nah, klik tekan menu advanced, lanjutkan atau lanjutan advanced. Nah, di bagian paling bawah itu ada kolom reset dan clean up. Kita cari menuju ke bawah, scroll bar atau setel ulang dan bersihkan. Oke. Nah, di dalamnya itu ada tombol restore setting dan clean up complete atau clean up computer. Nah, klik pilih yang kedua menu clean up. Nah, kemudian kita akan mengklik find. Nah, di sini ada penjelasan bahwa Chrome akan membantu Anda untuk menemukan software yang harmful pada komputer Anda dan akan menghilangkannya. Nah, report detail, laporan secara detail pada Google tentang software tersebut, dan memprosesnya, dia menemukan harmful pada komputer Anda selama masa beta. Kita tunggu hingga selesai, kemudian kita klik find. Kita bisa memilih klik cawang atau tidak. Saya pilih klik cawang dan klik find. Kita tunggu beberapa saat. Nah, proses scanning ini biasanya memerlukan waktu beberapa menit, sebab Chrome tidak hanya mencari malware yang berbahaya bagi browser Anda, tapi juga keseluruhan komputer yang ada. Jika fitur pembersih malware tersebut tetap tidak memberikan solusi, maka kita bisa gunakan cara kedua yang akan saya jelaskan nanti. Tapi kita menunggu saja proses ini berjalan agar supaya kita bisa melihat seberapa jauh proses ini atau seberapa lama proses ini bisa berjalan. Ini sudah kira-kira memakan waktu kurang lebih 30 detik atau setengah menit. Kita tunggu saja. Cukup lama ya teman-teman ya. Makanya teman-teman tidak mudah kalau kita sudah mendapat pesan-pesan pop up di layar pojok bawah, karena dia sering mengganggu scroll bar yang naik turun itu. Ataupun ketika kita mengklik aplikasi lain atau tombol toolbar yang lain, seringkali dia menutupi. Ketika kita close, dia membuka lagi, close, membuka lagi, padahal kita sedang melakukan aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Jelas ini sangat mengganggu teman-teman, dan diusahakan secepat mungkin untuk dihilangkan. Nah, pencegahan itu orang katakan itu dia pengobatan yang terbaik. Nah, sebaiknya kita mencegah munculnya pop-up di masa yang datang. Ya, kita tunggu saja dan mungkin akan sebentar lagi bisa selesai. Ya, prosesnya sedang berjalan. Nah, sekarang sudah muncul lagi iklan baru ini. Jadi dalam setiap 5 detik atau 10 detik iklannya akan muncul. Kita mencoba meng-close dan menghilangkannya. Dia muncul lagi. Kita lihat di tombol desktop kanan ini, ternyata dia merupakan iklan yang muncul dari browser Google Chrome. Kita close dia. Nanti dia akan muncul lagi pemberitahuan notifikasi tersebut di situ.
setelah proses clean up komputer ini berjalan, terdapat keterangan no harmful software found. Jadi tidak ada yang mengganggu, software yang mengganggu. Nah, namun ternyata di sebelah kanan yang teman-teman lihat ini masih muncul iklan pop-up tersebut. Saya terpaksa harus menghilangkan secara manual lagi. Namun artinya bahwa solusi ini tidak bisa memberikan solusi yang baik dengan sistem clean up. Maka kita lanjut pada sistem yang kedua, yakni sistem reset atau restore setting original default. Nah, artinya pulihkan setelan ke default aslinya. Ya, kita tekan. Kemudian di sini diberi keterangan bahwa ini adalah startup page. Dengan melakukan reset ini akan Anda kembali pada menu startup dengan halaman baru new tab, search engine, dan tabs yang sudah dipin. Ini akan selalu untuk dimatikan. Semua extension selalu dimatikan dan dibersihkan secara temporary seperti cookies, bookmark, history, dan password-password yang pernah Anda simpan. Tinggal Anda mempelajari pelajaran selanjutnya. Kalau Anda sudah yakin, maka dikatakan bahwa konsekuensi untuk mengatur ulang pada Google Chrome ini, yang pertama mesin telusur akan kembali pada Google. Kemudian halaman akan berada dan tab baru diatur ke default. Nah, tab yang diberi pin ini akan hilang. Kemudian setelan konten disetel ke default. Kemudian cookie dan data cookies dan data situs juga dihapus. Kemudian bookmark, tema sementara ekstensi dinonaktifkan. Change bookmark seluruhnya akan dihapus, namun tidak dihapus. Metode ini umumnya secara efektif dapat menghilangkan iklan yang tidak wajar tersebut di Google Chrome. Di sisi lain, kamu juga tidak perlu mengunduh Chrome baru untuk mendapatkan pengaturan awal. Kita coba klik reset setting. Perlu saya jelaskan teman-teman sambil menunggu prosesnya bahwa ada beberapa cara sehingga teman-teman ini bisa terhindar dari malware di masa yang akan datang. Yang pertama adalah hindari download file dari situs yang mencurigakan. Beberapa website teman-teman sengaja dirancang untuk menyebarkan malware dengan cara memanipulasi file unduhan. Pastikan Anda mengunduh software dari situs yang terpercaya dan hindari penggunaan program bajakan. Kemudian pastikan Google Chrome itu selalu up to date. Selain fitur pembersih malware, Chrome juga dapat mendeteksi file berbahaya yang sedang kita download. Biasanya Chrome akan memutus proses download jika sebuah file itu dicurigai bertindak itu seperti virus. Kemudian pasang antivirus di komputer Anda. Bukan sembarang antivirus loh, tapi antivirus yang sudah terverifikasi keberadaannya. Biasanya antivirus terkenal yang dibuat oleh perusahaan ternama boleh dibilang sangat kredibel dan layak digunakan. Nah, sekarang teman-teman lihat tampilannya bahwa aplikasi secara background dan semuanya itu akan dikembalikan dalam posisi normal dan sedang terjadi proses. Perlu saya ulangi bahwa konsekuensi yang setelah mengatur ulang Google Chrome ini adalah pertama, mesin telusuran kita akan kembali ke Google. Yang kedua, halaman beranda dan tab baru diatur ke default. Tab yang diberi pin nanti akan hilang.
sign in seperti biasa.